Ayat hari ini adalah Markus 16, ayat 66-72. Mari kita baca bersama. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah, di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar, dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah salah seorang dari mereka." Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Amin. Saya akan berbagi firman Tuhan dengan judul Sepenuhnya Terisolasi. Dari sana ia menghubungkan kita. Saya akan menunjukkan foto seorang wanita. Nama wanita ini adalah Stephanie Peacock, dan ia adalah orang Inggris. Terkait dengan pekerjaan dan jabatannya, selalu ada satu sebutan yang melekat di depan namanya. Sebutan itu adalah Menteri Kesepian. Wanita ini memang seorang Menteri Kesepian, seorang pejabat setingkat menteri dalam pemerintahan Inggris saat ini. Apa yang ditangani oleh politisi ini di dalam pemerintahan adalah kesepian yang dirasakan oleh warga negaranya. Itulah sebabnya ia disebut Menteri Kesepian. Menteri Kesepian, bagaimana menurut Anda? Apakah ini jabatan yang tampaknya juga kita butuhkan di negara kita? Ini adalah nama yang sangat asing. Tetapi bukankah ini menunjukkan dengan jelas sebuah sisi yang pahit dari zaman kita? Secara global, jumlah rumah tangga tunggal semakin meningkat, dan terutama setelah melewati era pandemi COVID-19. Kesepian dan kesendirian tidak lagi menjadi masalah pribadi, melainkan telah diakui sebagai masalah sosial serius yang memerlukan intervensi negara dan masyarakat. Jumlah anak-anak yang sama sekali tidak mau keluar dari kamar mereka semakin bertambah, dan berita tentang kematian dalam kesendirian tidak jarang dilaporkan di seluruh dunia. Oleh karena itu, beberapa negara seperti Inggris dan Jepang telah menciptakan sistem di mana kesepian dan kesendirian dikelola oleh kementerian pemerintah. Laporan dari WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, dalam laporan terbaru menunjukkan bahwa situasinya sangat serius. WHO telah menunjukkan bahwa kesepian bukan lagi emosi pribadi, melainkan krisis kesehatan masyarakat dan masalah kesehatan masyarakat yang harus diatasi bersama oleh seluruh dunia. Menurut data ini, 1 dari 6 orang di seluruh dunia, yaitu sekitar 15%, benar-benar mengalami kesepian. Selain itu, menurut statistik dari tahun 2016 hingga 2019, dilaporkan bahwa lebih dari 70.000 kematian per tahun terkait dengan kesepian ini. Ini berarti sekitar 100 orang per jam meninggal karena kematian yang berhubungan dengan kesepian. Isolasi dan kesepian bukan lagi sekadar masalah emosi pribadi. Ini telah menjadi masalah sosial yang harus kita pikirkan dan selesaikan bersama. Nas hari ini menyampaikan kisah tentang kesepian total yang dialami seseorang. Siapakah yang mengalami kesendirian yang begitu parah? Kesepian yang menusuk hingga ke tulang ini. Dia adalah Tuhan kita, Yesus kita. Jika kita mengingat apa yang terjadi hanya beberapa hari sebelumnya, jika kita mempertimbangkan apa yang terjadi hanya 3 atau 4 hari sebelumnya, kesendirian dan kesepian ini sungguh sulit untuk dipahami. Jika kita kembali ke waktu dalam Alkitab pada Minggu Palma yang kita rayakan hari ini, peristiwa yang terjadi hanya beberapa hari sebelum Nas hari ini adalah Minggu Palma. Yesus masuk ke dalam kota Yerusalem. Setiap orang menyambut dan menerima Yesus sambil melambaikan daun-daun palma. Namun, hanya dalam beberapa hari, hanya dalam 3 atau 4 hari, orang-orang berubah 180 derajat. Sorak-sorai orang banyak, seruan sambutan yang hangat itu, berubah menjadi kutukan maut yang dingin. Salibkan dia. Namun jika dipikir-pikir, hal ini bukanlah masalah besar. Sikap dan reaksi orang-orang yang berubah ke arah yang berlawanan dalam sekejap, tidak seorang pun terbuat Namun, dibandingkan dengan apa yang akan saya jelaskan sekarang, hal ini sebenarnya bukanlah masalah besar. Salah satu murid yang telah melalui suka duka bersamanya mengkhianatinya. Hanya dengan 30 keping perak, ia menjual gurunya, Yesus.
Murid itu adalah seseorang yang telah meninggalkan keluarga dan pekerjaannya untuk mengikuti Yesus. Tidakkah hal ini membuat hati Yesus, dada Yesus, lebih perih dan lebih sakit? Orang-orang kini datang untuk menangkap Yesus seperti seorang penjahat. Lalu, semua murid melarikan diri, dan tidak ada satu orang pun yang tersisa di sisinya. Selama 3 tahun, waktu 3 tahun ini, para murid yang makan dan tidur bersamanya, tidak ada satu orang pun di antara mereka yang tetap berada di sisi Yesus. Nas hari ini adalah kisah yang paling membuat hati Yesus merasa kesepian dan sendirian di antara semua itu. Tokoh utama Nas hari ini tidak lain adalah Petrus. Kisah pengkhianatan murid yang disebut sebagai murid utama Yesus adalah kisah Nas hari ini. Ia berada di halaman tempat Yesus ditahan. Di sana, karena dituduh oleh seorang hamba perempuan yang mengenalinya dan orang-orang lain yang berada di halaman itu, ia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Bahkan pada kali ketiga yang terakhir, ia juga mengutuk. Dalam Alkitab tertulis sebagai kutukan, tetapi sebenarnya ia menghina Yesus. Penyangkalan Petrus, bukankah itu membuat hati Yesus lebih menderita, lebih sakit daripada peristiwa apapun yang terjadi pada malam itu? Pengakuan ini bukanlah masalah pengetahuan secara intelektual, melainkan masalah hubungan. Orang-orang menuduhnya. Di ayat 67, mereka berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Dan di ayat 69 dan 70, mereka menuduh orang ini adalah salah seorang dari mereka. Ungkapan salah seorang dari mereka dalam bahasa aslinya hanya berarti salah satu dari mereka, termasuk di dalam mereka. Orang-orang menuduh Petrus sebagai orang yang pernah bersama Yesus, dan hanya salah satu dari mereka, salah satu dari murid-murid Yesus. Petrus menyangkal hal ini. Jadi, apa yang disangkal oleh Petrus? Yang disangkal oleh Petrus adalah kebersamaannya dengan Yesus itu sendiri. Petrus menyangkal hal itu. Petrus menyangkal waktu yang ia habiskan bersama Yesus dan kepemilikannya dalam komunitas murid-murid itu. Dan ia menyangkal dengan berkata, "Aku tidak bersama orang itu, dan aku tidak termasuk dalam kelompok orang itu." Petrus yang menyangkal seperti ini, secara spesifik ia berkata sampai seperti apa? Ia berkata sampai seperti ini. Mari kita baca bersama-sama Nas hari ini, ayat 71. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Amin. Petrus menyangkal bahwa ia tidak mengenal Yesus. Pengakuan tidak mengenal ini bukan sekadar masalah tahu atau tidak tahu secara intelektual. Dalam Alkitab, masalah tahu atau tidak tahu selalu berkaitan dengan hubungan. Ia sedang berkata, "Aku tidak punya hubungan dengan Yesus. Orang itu sama sekali tidak ada hubungannya denganku." Demikianlah pada malam itu, Yesus menjadi orang yang tidak ada hubungannya sama sekali bagi Petrus. Menjadi orang yang tidak ada hubungannya sama sekali bagi orang yang kita kasihi. Adakah hal yang lebih menyakitkan dari itu? Yang membuat hati Yesus lebih sakit pada malam itu, lebih dari kutukan tajam dari orang banyak, mungkin adalah penyangkalan satu orang, Petrus, yang berkata, "Aku tidak kenal." Perkataan satu orang, Petrus, yang berkata, "Aku tidak ada hubungan dengan orang itu." Mungkin perkataan itulah yang paling menyakiti hati Tuhan kita. Hati Yesus ini dapat dipahami jika kita memikirkan siapa Petrus itu. Petrus adalah murid yang secara khusus dikasihi oleh Yesus di antara ke-12 murid. Ke tempat di mana murid-murid lain tidak diizinkan ikut, Yesus selalu membawa Petrus bersamanya. Oleh karena itu, Petrus menyaksikan dengan kedua matanya sendiri perubahan Yesus yang mulia di atas gunung transfigurasi, dan ia juga ikut masuk ke dalam kamar tempat seorang anak yang mati dibangkitkan. Mungkin pengalaman yang paling istimewa di antara semua itu adalah pengalaman berjalan di atas air bersama Yesus, sambil memegang tangannya, berjalan-jalan di atas danau Galilea. Itulah Petrus. Namun, Petrus yang seperti itu sekarang, dengan dinginnya menyangkal Yesus. Tidak hanya sekali, tetapi 3 kali, dan dengan keras sambil mengutuk. "Aku tidak kenal orang itu, ia sama sekali tidak ada hubungannya denganku." Begitulah ia menyangkal. Pada malam itu, hubungan Yesus dengan semua orang terputus. Isolasi di mana tidak ada seorang pun yang memihaknya, kesepian di mana bahkan para murid yang akrab pun semuanya menyangkal dan meninggalkannya. Yang dirasakan Yesus pada malam itu adalah kesepian yang total, kesendirian yang total, dan isolasi yang total di mana semua hubungan itu terputus dan hancur. Sebenarnya, di atas kayu salib, Yesus mengalami keterputusan yang lebih dalam. Keterputusan itu adalah keterputusan dengan Allah Bapa.
Seperti yang kita ketahui dengan baik, di atas kayu salib Yesus berseru, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Di atas kayu salib, Yesus yang menanggung seluruh dosa umat manusia dalam satu tubuh, menerima kutukan itu dengan seluruh tubuhnya, dan harus berada dalam keterputusan dan isolasi, yang bahkan Allah pun harus berpaling. Saudara-saudari yang terkasih. Namun, kisah isolasi dan keterputusan yang menyedihkan ini tidak hanya berakhir dengan keterputusan dan isolasi. Yesus yang terputus dari Allah Bapa di atas kayu salib, apa yang ia capai melalui keterputusan itu adalah ia menghubungkan kita dengan Allah. Demikian pula, kisah Nas hari ini tidak hanya berakhir dengan keterputusan dan isolasi, tetapi bergerak maju menuju hubungan dan ikatan yang baru. Mari kita baca bersama-sama ayat 72. Dan pada saat itu, berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Amin. Setelah mendengar kokok ayam yang kedua kalinya, Petrus teringat satu hal penting yang selama ini ia lupakan. Itu adalah perkataan yang Yesus sampaikan kepada Petrus sesaat sebelumnya di meja perjamuan terakhir. Sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Petrus sudah pernah mendengar perkataan ini. Oleh karena itu, penderitaan Yesus ini bukanlah sesuatu yang terjadi tanpa diduga. Yesus sudah mengetahui bahwa semua ini akan terjadi. Dan Yesus telah memberitahukan hal ini terlebih dahulu kepada Petrus. Dan semua hal terjadi persis seperti yang ia katakan. Injil Markus mencatat dengan tepat bahwa Yesus berkata bahwa sebelum ayam berkokok 2 kali, Petrus akan menyangkalnya 3 kali. Dan hal itu terjadi persis seperti yang ia katakan. Alkitab selalu memiliki bagian yang menekankan hal ini mengenai penderitaan Yesus, yaitu bahwa penderitaan Yesus bukanlah penderitaan yang pasif. Penderitaan yang pasif adalah penderitaan yang dialami karena tidak tahu atau karena tidak memiliki kuasa. Penderitaan karena ketidaktahuan dan ketidakberdayaan seperti ini hanyalah penderitaan yang pasif, penderitaan yang dialami tanpa bisa berbuat apa-apa. Namun, Yesus sudah mengetahuinya. Meskipun demikian, ia tidak menghindar atau melarikan diri, melainkan menerimanya. Oleh karena itu, penderitaan Yesus bukanlah penderitaan yang pasif, penderitaan kasih di mana ia sudah mengetahuinya dan bisa menghindarinya, tetapi ia hanya menerimanya. Penderitaan Yesus adalah penderitaan yang aktif. Markus mengungkapkannya dengan lebih menekankan. Penekanan itu ada tepat di ayat sebelum Nas hari ini. Mari kita baca bersama ayat 65 dari layar. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan ninjunya sambil berkata kepadanya, "Hai Nabi, cobalah terka." Malah para pengawal pun memukul dia. Amin. Orang-orang mengolok-olok Yesus. Mereka meludahinya dan memukulnya. Namun, ada bagian yang sangat penting di sini, yaitu adegan di mana mereka menutupi wajahnya dan meninjunya. Dan mereka mengejek Yesus dengan berkata, "Hai Nabi, cobalah terka." Setelah menutupi mata Yesus dan memukulnya, mereka berkata, "Coba tebak siapa yang memukulmu? Kalau engkau seorang nabi, coba tebak." Pada saat itu, Tuhan kita diam. Ia tidak menunjukkan dirinya dengan berkata, "Apakah kalian pikir aku tidak tahu siapa aku dan tidak bisa melakukan hal itu?" Orang-orang akan berpikir, nabi macam apa yang bahkan tidak tahu hal ini? Namun, hanya ada satu orang di tempat itu yang berbeda. Hanya ada satu orang di halaman imam besar itu yang berbeda. Ia adalah murid yang telah mendengar perkataan, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Ia adalah murid yang telah diberitahu sebelumnya tentang apa yang akan terjadi, dan ia teringat akan pemberitahuan itu. Orang-orang tidak mengetahui sosok Yesus yang sebenarnya, tetapi satu-satunya orang yang mengetahui Yesus adalah Petrus. Bahwa penderitaan yang dialami Yesus sama sekali bukan penderitaan yang dialami karena ketidaktahuan. Bahwa penderitaan yang dialami Yesus bukanlah penderitaan yang dialami karena tidak berdaya dan tidak memiliki kuasa. Murid yang dikasihi itu, satu-satunya orang di antara banyak orang di halaman itu menyadari dan mengetahui fakta itu. Agar kisah pengkhianatan dan penyangkalan terhadap Yesus tidak berakhir dengan kegagalan dan keputusasaan, agar kisah itu dapat dimulai kembali dengan air mata ingatan dan pertobatan, Yesus memberikan kesempatan lagi kepada murid yang dikasihinya. Ia membuatnya terhubung kembali dengan Tuhan. Demikianlah tempat kegagalan karena menyangkal Yesus menjadi tempat pengambilan keputusan untuk pemulihan kembali. Saya memberkati dalam nama Tuhan.
agar tempat ini menjadi tempat yang seperti itu bagi semua yang hadir dalam ibadah hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan kita Yesus, bahkan di tempat kesendiriannya di mana Ia sepenuhnya seorang diri, Ia tidak mengkhawatirkan kesendiriannya, melainkan keterputusan kita, isolasi kita, agar kita tidak terputus dari kasih Tuhan itu, agar kita tidak terpisah dari kasih Tuhan itu, Tuhan kita, bahkan di tempat Ia terisolasi, Ia tetap menghubungkan kita. Seperti Petrus yang 3 kali menyangkal, aku tidak kenal orang itu. Bahkan jika kita adalah orang-orang yang seringkali menyangkal tidak mengenal Yesus, jika ada sedikit kerugian, dan jika sedikit membebani dan memberatkan, kita seringkali mengucapkan kata-kata dingin bahwa kita tidak mau menjadi milik Yesus, tidak mau bersama Yesus. Tuhan mendengar suara yang dingin dan tajam seperti pedang itu, dan berpikir seperti ini. Bagaimana jika mereka benar-benar terputus? Bagaimana jika anak-anak itu benar-benar terisolasi? Bagaimana jika mereka benar-benar terpisah? Ia mengkhawatirkan kita, dan Ia memberikan kita kesempatan lagi. Ia memberitahukan terlebih dahulu bahwa tempat kalian berada sekarang bukanlah penderitaan yang dialami tanpa kuasa. Bukan salib yang dipikul karena ketidaktahuan. Ini adalah penderitaan yang dialami untuk menghubungkan kalian dengan Allah, untuk menyatukan kalian dengan Allah, meskipun aku tahu dan bisa menghindarinya. Ia membuat kokok ayam terdengar, membuat kita teringat, dan membuat kita menangis agar kita tidak terputus, tidak terisolasi, tetapi terhubung, tersambung, dan dengan demikian, kita pun tetap melekat pada Tuhan. Hubungan ini, ikatan ini, adalah ikatan yang diperoleh karena Tuhan kita terisolasi dengan begitu menyedihkan. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengingat Tuhan kita yang telah membuat kita terhubung dan tersambung di tempat Ia sepenuhnya terisolasi. Sambil mengingat kasih Yesus kita yang telah menghubungkan kita seperti itu, marilah kita berusaha sekuat tenaga agar hubungan dan ikatan ini tidak menjadi longgar atau terputus. Dan di suatu tempat dalam hubungan itu, marilah kita hidup sambil menghubungkan dan menyambungkan orang lain. Saya memberkati dalam nama Tuhan, agar minggu ini, pekan suci yang akan dimulai, menjadi minggu yang penuh dengan kasih Kristus yang menghubungkan melalui isolasi dan kasih karunia Kristus yang membuat tempat yang terputus menjadi tempat hubungan dan pemulihan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih. Di tempat di mana semua orang mengucapkan kata-kata kutukan, semua murid meninggalkanmu, dan bahkan Petrus, murid utama yang sangat kau kasihi, menyangkalmu 3 kali di tempat yang sepenuhnya terisolasi itu. Tuhan kami hanya mengharapkan dan menginginkan agar kami terhubung, agar kami tersambung. Oleh karena itu, penyangkalan tidak tahu sebanyak 3 kali itu tidak menjadi kegagalan dan keputusasaan, melainkan menjadi tempat air mata ingatan dan kesadaran, tempat pemulihan. Kami akan mengingat dan tidak akan melupakan hubungan yang terjalin melalui isolasi dan keterputusan, ikatan kasih dan kehidupan Allah. Jadikanlah minggu ini menjadi minggu di mana kami hidup sambil menghubungkan orang lain ke dalam rantai kasih itu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.